takut. Iya, saudara, ini adalah sebuah pernyataan iman yang sangat jujur, ya. Luar biasa, ya, dan ternyata ya Tuhan berkata, sebenarnya kamu takut kalau aku tidak menyertaimu. Saudara, kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itulah segala-galanya bagi kita. Tanpa penyertaan Tuhan, ya, maka kita akan gagal, kita akan menyerah, kita akan takut dalam setiap keadaan dan situasi. Tetapi ketika Tuhan beserta, ya, kita tahu dan percaya bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun, asal Tuhan beserta, maka gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bukan soal di mana kita berada, masalahnya adalah penyertaan Tuhan. Terima kasih Ibu buat kesaksian yang sangat luar biasa buat kita semua. Ya, saya sangat dikuatkan dan saya percaya semua juga Jemaat Mesbah Doa dikuatkan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut saudara. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa dan Tuhan itu ya Tuhan yang memulihkan setiap kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah baca di Amos 2, bagaimana Tuhan menghukum bangsa-bangsa yang tidak bertobat, yang menghukum Israel, bangsa-bangsa yang berbuat jahat kepada umatnya Israel. Tetapi Israel sendiri tidak lepas dari penghukuman. Ya, kita sudah baca tadi malam dari Amos pasal yang kedua. Ya, kita sudah sampai di Israel dihukum oleh Tuhan, hukuman atas Israel, hukuman atas Yehuda. Ya, Tuhan berkata, ya karena mereka itu sudah tahu hukum Tuhan, sudah mengenal firman, tapi mereka tidak mau melakukan. Jadi lebih berat kalau kita ini sudah tahu firman, tapi mengabaikan hukum-hukumnya, tidak berpegang pada ketetapannya, dan sengaja melalaikan apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita terus berlomba saudara. Baik, kita akan lanjutkan sekarang. Sudah sampai pada ayat yang ke-9 ya. Kemarin Tuhan berkata, ya bangsa Israel itu lupa. Mereka membawa bahkan dewa-dewa mereka mempersembahkan korban kepada dewa di atas mezbah Tuhan malah ya. Ayat yang ke-9 tadi malam, mereka lupa padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Tuhan bilang bangsa ini lupa ketika orang Amori yang akan membinasakan mereka, Tuhanlah yang memusnahkan bangsa Amori itu untuk Israel. Tetapi mereka lupa saudara, orang-orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan kuatnya itu seperti pohon tarbantin. Tapi Tuhan sudah memunahkan dan orang Israel lupa apa yang Tuhan perbuat bagi mereka sehingga mereka memilih untuk ya menyembah berhala kembali. Ayat yang ke-10 dikatakan, padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Tuhan mengingatkan bangsa ini, Tuhan yang memimpin mereka ya dari awal hingga akhir masuk ke tanah, keluar dari tanah perbudakan di Mesir untuk menuju ke satu negeri yang Tuhan janjikan. Ya, pada hari panas terik Tuhan mengirimkan tiang awan untuk menudungi mereka. Di waktu malam Tuhan beri tiang api untuk memberikan kehangatan pada mereka. Tetapi mereka lupa saudara akan perbuatan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, dia ingatkan lagi saudara, ingat. Ya, apa yang sudah ya aku lakukan buat kalian ya. Apa yang sudah aku perbuat, aku telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Artinya apa? Tuhan mengingatkan bangsa ini, akulah yang mengeluarkan engkau dari perbudakan. Aku yang menyelamatkan engkau. Kalau hari ini artinya apa saudara? Ingat loh, Tuhanlah yang Tuhanlah yang menyelamatkan kita, Tuhanlah yang menebus kita dari lubang kubur dan kebinasaan. Ya, jadi saudara, kepada bangsa ini para nabi terus-menerus ya Tuhan ingatkan ya untuk mengingatkan bangsa ini. Ya, para nabi itu dikirim untuk mengingatkan Israel termasuk Amos, tetapi bangsa ini terus-menerus menentang ya apa yang dikatakan oleh para nabi itu, bahkan hukum-hukumnya. Apa yang telah Allah lakukan kepada bangsa itu saudara. Ya, ketika Tuhan mengingatkan ya betapa Tuhan itu sudah ya
terus-menerus membawa mereka, ya terus-menerus menyertai mereka. Jadi Tuhan suruh mereka ingat apa yang telah aku lakukan, kata Tuhan, untuk engkau. Ya, bahkan apabila kita membaca, saudara, daftar dari ya perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, maka kita ini akan heran ya bahwa Tuhan itu ajaib, tetapi bangsa ini memiliki sifat pelupa. Pura-pura lupa dengan kebaikan Tuhan, pura-pura lupa dengan penyertaan Tuhan, pura-pura lupa dengan apa yang sudah Tuhan perbuat. Ada baiknya kita bikin daftar dalam hidup kita, catatan tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya kalau mau dicatat, kata Mazmur, tidak tercatat semua kebaikan Tuhan. Maaf saudara, bahkan kita masih bisa bernapas sampai malam ini, itu karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa hidup di tengah pandemi ini, di mana begitu banyak orang yang sudah ya tidak diberi kesempatan hidup. Kita masih diberi kesempatan hidup. Itu artinya saudara, kita harus mencatat setiap perbuatan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudara ya, marilah kita mau terus sungguh-sungguh, kita mau terus sungguh-sungguh ya melihat kepada Tuhan ya, melihat kepada perbuatannya yang ajaib. Ingat akan setiap perbuatan Tuhan, ingat akan setiap kesetiaan Tuhan. Bangsa ini memiliki sifat pelupa, tetapi apa yang akan dikatakan oleh para nabi itu mengenai kita saudara, ya kesetiaan Allah pada masa lalu seharusnya mengingatkan bangsa Israel untuk mentaati Dia terus. Demikian juga dengan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, hendaknya kita terus mengingat agar kita ini terus setia dan mengiring Dia sampai pada akhir. Jangan pernah putus asa, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Ingat, orang itu kalau ingat akan kebaikan Tuhan, dia nggak mudah bikin dosa. Kalau kita ingat akan kebaikan Tuhan, kita bisa meneteskan air mata, dan tidak mungkin aku akan memilih kenajisan karena aku ingat perbuatan Tuhan yang begitu besar. Aku tidak akan mungkin berselingkuh karena aku ingat Tuhan itu sudah menyelamatkan aku. Aku tidak mungkin bisa nyuri atau melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan karena aku mengingat Tuhan itu begitu baik. Mari saudara, kita perlu terus mengingat kebaikan Tuhan. Kita perlu terus mencatat apa yang Tuhan perbuat atas hidup kita, segala kebaikan-kebaikannya, dan itulah yang akan membuat kita belajar bersyukur dalam segala keadaan. Tapi bangsa ini punya sifat pelupa, pura-pura lupa. Jangan pura-pura lupa dengan kebaikan Tuhan. Jangan pura-pura lupa dengan kesetiaan Tuhan. Bahkan nafas yang kita hirup hari ini, itu adalah tanda kesetiaan Tuhan. Dikatakan di sini saudara, ya ayat yang ke-11, aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkata, Dia telah membangkitkan dari keturunan-keturunan mereka sebagian menjadi nabi. Kita tahu bersama, ya seperti Amos ini, dia hanya seorang gembala domba, tapi dipanggil Tuhan untuk menyatakan kebenaran, mengingatkan bangsa ini, menegur mereka. Tuhan itu baik. Bahkan di tengah pandemi ini juga saudara, kita melihat Tuhan mengangkat orang-orang untuk berbicara kepada kita semua. Mungkin lewat YouTube, mengingatkan firman Tuhan, menuntun kita kembali bertobat. Itu kebaikan Tuhan. Saya bersyukur mesbah doa ini adalah sesuatu yang dari Tuhan. Benar kalau saya ingat saudara, bagaimana dari tahun 2019 Tuhan memerintahkan kepada saya untuk segera cepat ambil media untuk pengkabaran Injil, ambil media untuk memberitakan firman Tuhan. Setiap hamba Tuhan itu dipanggil berbeda-beda. Ada yang dipanggil di pedalaman, ada yang dipanggil di mana, ada yang dipanggil di mana, tapi tujuannya satu, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Jadi saya bersyukur Tuhan percayakan pelayanan ini. Saudara bisa melihat ya, mesbah doa kalau bisa ditonton sampai 60.000 orang, keluarga-keluarga yang dipulihkan. Bukankah ini juga cara Tuhan menyatakan kebaikannya? Tuhan bilang, aku mengangkat nabi dari keturunanmu, mengangkat para nasir untuk mengingatkan engkau akan segala perbuatan, untuk mengingatkan kepadamu sebelum penghukuman itu datang, untuk mengingatkan agar engkau bertobat. Tapi di mana kesetiaanmu, kata Tuhan? Mereka itu pura-pura lupa saudara. Ya, para nabi terus menerus diangkat Tuhan, dipilih Tuhan dari Israel sendiri untuk menyatakan ya bagaimana Tuhan itu bekerja, bagaimana Tuhan itu menyatakan ya. Para nasir pun bersumpah untuk melayani Allah. Ya, sumpah itu meliputi ya tidak
minum anggur, tidak pernah memotong rambut mereka, tetapi bukannya dihargai karena kehidupan mereka yang tertib ya dan ikut firman, mereka justru didesak untuk melanggar sumpah mereka dari bangsa yang berdosa ini. Jika para nazir itu menjadi rusak, maka hanya tertinggal sedikit pengaruh untuk kebaikan di antara bangsa Israel. Apa itu para nazir diangkat oleh Tuhan? Para nazir ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dan mereka itu terikat sumpah untuk melayani Allah. Dan sumpah itu meliputi misalnya mereka tidak boleh menjamah minuman keras, anggur, tidak boleh memotong rambut mereka ya seumur hidupnya. Tetapi justru orang-orang ini yang sudah dipakai Tuhan, yang sudah diangkat oleh Tuhan, didesak oleh bangsa dan umat itu untuk melanggar apa yang Tuhan suruh. Kita lihat di dalam perjanjian lama hukumnya itu berat untuk menjadi hamba Tuhan, saudara. Ya tidak seperti sekarang kita hidup di zaman kasih karunia. Ya semua sekarang ya boleh, yang terpenting adalah hidup dalam kekudusan. Kita menjaga hidup kita dalam kekudusan. Tapi zaman dulu ya mereka para nazir tidak boleh potong rambut, tidak boleh menyentuh sama sekali ya anggur, tidak boleh melakukan ini dan itu. Tetapi di zaman perjanjian baru kita lihat Rasul Paulus berkata kepada Timotius, kamu boleh minum sedikit anggur agar pencernaanmu itu baik. Ya karena perjanjian baru itu Tuhan Yesus datang memperbaiki, dia menggenapi ya dan memperbarui apa hukum-hukum Tuhan itu dalam Kristus digenapi semuanya. Jadi kita tuh bersyukur saudara, tetapi bangsa ini para nabi, para nazir didesak oleh mereka, suruh langgar hukum Tuhan. Makanya Tuhan berkata memang kebangetan. Dikirim nabi untuk mengingatkan akan kebaikan Tuhan, mereka justru memaksa ya para nazir itu untuk ya melanggar titah Tuhan. Ayat 12 berkata, tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur ya dan memerintahkan ya kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Justru nabi disuruh jangan bernubuat. Nazir dikasih minum anggur biar mabok, saudara. Ini kebangetan sekali bangsa ini. Mereka itu bukan hanya menentang, tetapi mereka melanggar semua titah Tuhan. Nabi disuruh jangan bernubuat. Gak usahlah kamu ngomong-ngomong pertobatan. Gak usahlah kamu bernubuat yang begitu. Kami tidak mau mendengar. Ngomong tuh yang enak-enak saja. Ayat 13, sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. 14, orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pada hari murka Tuhan itu turun, tidak ada seorang pun bisa menyelamatkan diri. Pada hari murka itu turun, tidak ada seorang pun lagi yang akan dapat dengan kekuatannya, dengan hartanya, dengan apapun, tidak bisa kita menyelamatkan diri, saudara. Ayat 15, pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kakinya tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Ayat 16, juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Mengerikan, saudara, ketika mereka tidak mau taat pada Tuhan, maka mereka justru merusak orang-orang yang diutus Tuhan. Ya pada hari itu, kata firman Tuhan, ini menerangkan saat ketika Asyur hendak menyerang Israel, menghancurkan Samaria dan mengangkut bangsa itu ke pembuangan. Itu terjadi di tahun 722 sebelum Masehi. Kekalahan militer ini terjadi beberapa dekade setelah pernyataan ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Amos tidak lama digenapi. Tiba-tiba Asyur menyerang Israel, menghancurkan Samaria. Ya itu yang Tuhan maksud, mengangkut bangsa itu ke dalam pembuangan di tahun 722 sebelum Masehi. Saudara, kita lihat di sini ya, ayat 16 tadi berkata, juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan, ya mereka akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Artinya apa? Ya tidak ada lagi, saudara, ya sesuatu yang bisa membuat mereka berani, para pahlawan. Bahkan tidak, kalau kita lihat tayangan-tayangan di televisi atau film-film yang penuh dengan ya berbagai gambaran tentang orang-orang yang ya mengalami rasa takut ya, bahkan banyak ya mereka itu lari ya tanpa pakai baju, pokoknya karena saking ketakutan. Di sini dikatakan orang-orang yang berhati berani pun ya antara para pahlawan akan melarikan diri telanjang pada hari itu. Artinya apa? Ya ketakutan, tidak lagi bisa mengenakan baju perang atau apapun saat
Tuhan itu murka, maka semua itu akan hilang lenyap. Keberanian, kepahlawanan, kekuatan hilang semua pada hari itu. Jadi saudara, sebelum sesuatu terjadi lebih buruk, sebelum semuanya murka Tuhan terjadi turun atas hidup kita, bangsa kita, mari kita bertobat. Mari kita mau berkata, Tuhan, kami mau hidup dalam kebenaran-Mu, kami mau mengejar apa yang berkenan di mata Tuhan. Biarlah kita ini mau tetap mengingat kebaikan Tuhan. Kenapa bangsa Israel dihukum? Mereka tidak ingat akan kebaikan Tuhan sehingga mereka memilih untuk berdosa. Kita mau berkata kepada Tuhan malam ini, kami mau ingat Tuhan seperti tiang awan dan tiang api yang menyertai bangsa Israel. Kami tahu juga sebegitulah kesetiaan Tuhan menyertai hidup kami. Kami mau Tuhan untuk senantiasa percaya. Kami mau untuk senantiasa berharap. Kami mau untuk senantiasa mengingat akan penyertaan Tuhan yang membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan di Mesir, menuntun mereka di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Kami tahu demikian juga Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini ungkapan hati dan iman kami di hadapan Tuhan.